Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Taib, alhamdulillah ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Baquratul Ta'rif bil Muhimmi minat Tasrif. Ini nama lengkap kitabnya ya, Baquratul Ta'rif bil Muhimmi minat Tasrif, karya salah seorang ulama muasirin, Syekh Ahmad Muhammad Hammad ibn Ahmad Al-Jakani Asy-Syinkiti. Ya, Syekh Muhammad Hammad ibn Ahmad Al-Jakani Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Ini nama penulisnya. Muhammad Hammad ibnu Ahmad Al-Jakani Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. 6. Bait syair ini sebagaimana judulnya, Baquratul Ta'rif bil Muhimmi minat Tasrif. Bakura itu kalau dikatakan bakur dari kata bukratan. Bukratan itu pagi-pagi sekali. Jadi bakura artinya awal-awal. Baquratul Ta'rif, ta'rif artinya pengenalan. Jadi maksud Baquratul Ta'rif perkenalan awal. Perkenalan awal. Ya. Bil Muhimmi minat Tasrif, perkenalan awal terhadap hal-hal yang penting dalam ilmu tasrif, dalam ilmu saraf. Perkenalan awal terkait dengan hal-hal yang penting dalam ilmu saraf, karya Syekh Muhammad Hammad ibn Ahmad Al-Jakani Asy-Syinkiti rahimahullah. Ya, sebagaimana yang antum lihat, ini kitab ini atau kitab beliau Baquratul Ta'rif terdiri dari berupa manzumah ya, nazam-nazam, bait syair yang terdiri dari 58 ya, 58 bait syair. Ya, 58 bait syair. Baik, sebelum kita masuk membacakan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, di sini sedikit ada pendahuluan ya terkait dengan ilmu tasrif ini. 6. Tidak diragukan bahwasanya setiap penuntut ilmu itu wajib memiliki pengetahuan terhadap bahasa Arab. Wajib hukumnya, ya, fardu ain bagi orang yang ingin mencapai jenjang mufti, jenjang bisa berfatwa, menjawab pertanyaan, fardu ain bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab. Di mana inti dari bahasa Arab itu kembali kepada dua hal. Pengenalan terhadap kalimah dan pengenalan terhadap al-jumlah. Ya, pengenalan terhadap al-kalimah dan terhadap al-jumlah. Jadi al-lughatul arabiyyah ini sudah habis di sini nanti. Al-lughatul arabiyyah itu pembahasannya secara umum ada dua, terkait dengan al-kalimah, ya, kata, dan yang kedua adalah al-jumlah. Ya. Al-kalimah atau dengan lafaz, dengan istilahnya apa? Al-mufrad. Kalau al-jumlah al-murakkab dalam masalah ini. Baik. Kalimah itu satu kata, jumlah itu dua kata atau lebih. Jumlah mufidah, kalam. Ini yang kita sebut dengan kalam. Kemudian masing-masing dari kalimah dan jumlah itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama al-mabna dan yang kedua al-ma'na. Ini juga al-mabna dan al-ma'na. Mabna itu bangunan katanya. Bangunan kata, mabna. Misalnya ini kata terdiri dari berapa huruf? Ya, hurufnya huruf apa saja? Taib.
Harokatnya apa saja? Misalnya kalau dikatakan istaghfara, mabnanya kita bilang ini kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Mabna dari kata bina, bangunan. Jadi yang dibicarakan bangunan katanya. Istaghfara 6 huruf. Huruf pertama alif, sin, ta, ghain, fa, ra. Harokatnya yang pertama di kasrah, yang kedua di sukun, ketiga di fathah, sukun, fathah, sukun. Fathah. Istaghfara. Itu namanya mabna. Jadi kata dalam bahasa Arab ada dua pembahasan. Imma mabnanya, bangunan katanya, wa imma maknanya. Apa artinya istaghfara? Oh, maknanya dia minta ampun. Misalnya. Makna. Paham? Jumlah atau kalam dalam bahasa Arab juga ada dua hal yang diperhatikan. Mabnanya sama maknanya. Misalnya jaa Zaidun. Ini mabnanya apa? Mabnanya dari fiil dan isim. Fiilnya fiil madi, Zaidun ini fa'il. Itu mabna jumlah, bangunan jumlahnya. Baik? Bangunan jumlah. Maknanya jaa Zaidun artinya Zaid datang. Makna. Iya. Dari sini kita bisa mengetahui dan tentu saja ya, yang namanya jumlah, kita bisa membentuk jumlah dari mana? Dari kalimat. Kita membentuk kalimat dari kata. Suatu kalam bisa terbentuk dari kumpulan apakah? Kalimat. Kalimat itu satu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, jumlah itu apa? Banyak kata. Kalimat istilahnya kalau bahasa Indonesia, kalimat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui orang kalau belajar bahasa Arab itu harus dimulai dengan pengenalan terhadap kalimat, baru berpindah kepada pengenalan jumlah. Tidak bisa dia bikin kalimat kalau satu kata saja dia tidak paham. Jadi harus paham dulu satu kata, baru bisa membentuk kalimat. Paham dulu satu kalimat, baru membentuk jumlah. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya ada kata, misalnya dikatakan seperti ini. Baik, ini 3 kata kan? Ini apa namanya? Kalimat atau jumlah? Semua ini jumlah. Jumlah ini terdiri dari berapa kalimat? 3. Doroba, Zaidun, sama Umar. Baik. Jadi jumlahnya terdiri dari 3 kalimat. Bagaimana caranya kita mau bahas ini? Yang pertama kita harus tahu satu persatu dulu. Satu persatunya. Berarti kita main di mana dulu? Di sini dulu. Di kalimatnya dulu, katanya. Baik. Di kata. Kita lihat dorobah. Bagaimana mabnanya dorobah? Ini dibaca apa ini? Dibaca doroba, dibaca duriba, dibaca doruba, dibaca doriba. Kan begitu. Ada banyak kemungkinan makna. Cara apa? Ada banyak kemungkinan cara membacanya. Mabnanya, bangunan katanya bagaimana? Ini yang dibahas di sini, dibahas nih, dipelajari. Paham? Mabna. Oh, setelah dipelajari misalnya, oh mabnanya ini dibaca ini. Itu mabnanya. Sudah? Yang kedua, makna. Apa maknanya doroba? Maknanya doroba dia memukul. Oke, selesai kata pertama. Kata kedua, dibaca Zaidun, Zaidan, Zaidin atau Zidun atau bagaimana? Jelas ya? Bagaimana cara bacanya? Kita kemana? Mabna lagi. Oh, setelah dipelajari misalnya ini dibaca Zaidun. Paham? Maknanya apa? Oh, Zaid nama orang. Paham? Nama orang. Yang ketiga, Umar. Sama, dibaca apa ini? Dari mabna kita bisa tahu. Maknanya apa? Umar nama orang. Sudah. Terbentuk satu jumlah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mabnanya ini apa? Oh, mabnanya doroba fi'il, Zaidun pelaku, fa'il, Umar maf'ul bihi.
Itu mabnanya, objeknya yang dipukul. Zaid memukul Umar. Ini fiil, ini fa'il, ini maf'ul. Itu namanya mabnal jumlah. Apa namanya? Bangunannya jumlah. Fiil, fa'il, maf'ul. Apa maknanya? Oh, maknanya secara umum adalah Zaid memukul Umar. Paham ya? Nah, begitu cara menelaah suatu kalam dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita dapati kalam dalam bahasa Arab, kita nggak tahu cara bacanya gimana, apa maknanya, ya gunakan 4 makna ini, 4 perkara ini. Pelajari kata per kata dulu, cari tahu bagaimana mabnanya, harokatnya, cara bacanya, baru apa terjemahannya, maknanya. Apa maknanya? Bukan terjemahannya, apa maknanya? Kemudian setelah selesai satu persatu, kita lihat secara global, secara umum sebagai suatu jumlah. Apa mabnanya? Sebagai apa? Ya kan? Mubtada, khobar, fiil, fa'il atau yang semacamnya. Kemudian apa maknanya? Jelas? Baik, ini terkait dengan ilmu atau jenis-jenis ilmu dalam bahasa Arab. Nah, untuk mempelajari mabna al-kalimah, disinilah ilmu as-sarf. Ilmu apa? As-sarf. Ini fungsinya ilmu sarf di sini. Baik. Untuk al-ma'na, ini namanya ilmu mufradatul lughah. Sudah nih ya. Untuk jumlah, mabnanya yang mempelajarinya adalah ilmu an-nahwu. Dan untuk makna suatu jumlah yang mempelajarinya adalah ilmu balaghah. Baik. Karena itulah dari semua ilmu-ilmu bahasa Arab, 4 ilmu ini yang paling penting. Ilmu saraf, ilmu mufradatil lughah, ilmu nahwu, sama ilmu balaghah. Mufradatul lughah itu artinya apa? Dicari maknanya, kamus. Bukan kamus Arab Indonesia, kamus Arab-Arab. Kata ini apa artinya? Paham ya? Itu namanya mufradatul lughah. Jadi mengetahui makna suatu kata. Tapi bukan terjemahan, kalau terjemahan lain lagi. Paham ya? Ini mengetahui arti kata itu dalam bahasa Arab sendiri. Baik ya? Makanya dari semua ulumul arabiyah yang banyak itu, ya, yang paling penting 4 ilmu ini. Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mufradatul lughah, ilmu nahwu, dan ilmu balaghah. Dan secara tahap mempelajari urutannya sama dari sini ke sini. Nah, mulai dari ilmu saraf dulu, baru mufradatul lughah, baru ilmu nahwu, baru ilmu balaghah. Begitu urutannya kalau mau belajar. Ilmu mufradatul lughah ini yang diambil dari mu'jam, kamus-kamus, apalagi masuk dalam ilmu mufradatul lughah itu ilmu adab. Ilmu adab dalam bahasa Arab ya, bukan adab akhlak gitu, adab. Itu juga masuk di ilmu mufradatul lughah. Terus membedah syair-syair orang Arab. Nah, ini kan juga dari syair-syair orang Arab kita tahu makna kata ini. Ya, kata ini aslinya dari apa maknanya gitu. Baik. Sudah ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui pentingnya ilmu sorof. Bahwa kalau sorof belum jalan, yang lain tidak bisa jalan. Paham? Kalau ilmu sorof belum jalan, yang lain tidak bisa jalan. Gimana caranya mau ilmu nahwu kalau sorofnya belum tahu? Cara bacanya gimana? Kita tahu nahwu itu secara harokat hanya mempelajari huruf terakhir saja, harokat huruf terakhir, ya kan? Yang mana itu menentukan posisinya dia,
Ini di mana tadi? Di mabna, dia fiil ka fa'il mubtada khabar kan begitu. Itu fungsinya harokat terakhir. Tapi untuk membaca huruf pertama sampai huruf sebelum terakhir itu ilmu sharaf. Makanya ilmu sharaf itu ilmu yang paling pertama. Hatta orang Arab pun belajar ilmu sharaf tentu saja. Orang Arab itu belajar ilmu sharaf, belajar ilmu mufradatul lughah sama kayak kita orang Indonesia. Orang Indonesia belajar membaca enggak? Belajar membaca. Karena dari mana ini kita tahu hukumnya ini Ibu Budi gitu kan misalnya. Kita belajar. Nah, orang Arab juga seperti itu. Dari mana dia tahu ini bacanya doroba, ini bacanya jalasa? Mereka belajar. Orang Arab pun belajar sharaf tentu saja. Mereka juga belajar mufradatul lughah. Sama kalau kita Indonesia, dengar kata transmigrasi. Apa artinya transmigrasi? Kita buka kamus, ya kan? Orang Arab juga begitu. Ada kata-kata biar orang Arab, bahasa Arab mereka nggak tahu. Nah, di sini ilmu mufradatul lughah. Mereka cari tahu apa artinya di kamus-kamus mereka Arab-Arab. Kalau kita cari di kamus Indonesia kan begitu. Ya. Baik. Setelah itu kalau kita tahu kata-katanya, kita bentuklah jadi kalimat. Nah, kalau kita Indonesia mengenal ada istilah SPO, subjek predikat objek. Itulah nahwu dalam bahasa Arab. Ada susunannya fiil fa'il mubtada khabar dan seterusnya. Nah, setelah itu bagaimana memperbaiki? Jangan cuma mubtada khabar, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bagaimana cara memperindah dan lebih memberikan kesan yang lebih baik? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya? Bahasa Indonesia itu kalau yang baku ada juga masalah sajaknya atau yang semacamnya. Tapi ilmu balaghah enggak mesti sajak ya. Ilmu balaghah ya bagaimana menyusun secara seksama supaya memberikan pengaruh kepada pendengar. Nah, gitu. Ilmu balaghah. Ilmu balaghah nanti ada cabang-cabangnya. Ya. Ya, ada cabang-cabangnya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ya. Sudah. Ini saya kira sebagai pengantar terkait dengan pentingnya ilmu sharaf. Sekarang kita lihat masuk dalam membacakan muqaddimah penulis rahimahullah, hafizahullah afwan. Qala al-musannif hafizahullah taala ahmadu rabbi bismillahirrahmanirrahim ahmadu rabbi man likaunin sarrafa shalla wa sallama ala alladh syarrafa Muhammadin wa alihi wa ba'du fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Nah, enggak jelas di situ ya. Pakai tanwin enggak di situ fi'lin. Fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Kalau di sini Muhammadin wa alihi wa ba'du fahaka sarful fi'li wa huwa iqdu. Nah, ini matannya ada perbedaan. Kalau di sini kan fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Ya. Tasrifi fi'lin iqdu. Kalau di sebagian nuskha fahaka sarful fi'li wa huwa iqdu gitu. Ditambah saja keterangan di situ ya. Jadi fahaka sarful fi'li apalagi fahuwa iqdu. Wahwa afwan, bukan wahwa iqdu. Itu perbedaannya. Kalau di situ kan fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Yang lain fahaka sarful fi'li wa huwa iqdu. Fa innahu fannun jalilul qadri wa jahluhu bil mar'i haqqan mazri. Dzakartu minhu ma tamassul hajatu ilaihi war rabbu bihil i'anatu. Sammaituhu bakuratat ta'rifi bima yahummuna minat tasrifi. Ya. Kata penulis hafizahullah ahmadu rabbi man likaunin sarrafa. Ahmadu rabbi, aku memuji Tuhanku. Man likaunin sarrafa, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Likaunin muta'alliq jar majrur muta'alliq kepada sarrafa. Alifnya di situ namanya alif itlaq. Alif itlaq bukan alif musanna ya. Bukan alif musanna tapi alif itlaq. Biasanya ditambahkan di bait syair untuk menjaga keseimbangan. Ya.
Taib, mal likaunin sarrafa, yakni sarrafa likaun, menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Ahmadu Rabbi mal likaunin sarrafa. Aku memuji Tuhanku yang mengatur alam semesta. Shalla wa sallama 'alal ladz syarrafa. Salawat dan salam kepada yang syarrafa, yang Allah muliakan dia. Ini juga alifnya alif itlaq. Bukan alif musanna. Karena ini fa'ilnya Allah. Sarrafa, syarrafa. Lihat di sini, ini namanya apa? Ini namanya bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ini masuk dalam apa namanya? Adab dalam menulis, dalam memberikan muqaddimah, yaitu seorang yang menuliskan muqaddimah mencantumkan kata-kata yang dari kata-kata ini kita sudah tahu ini orang mau berbicara apa nanti. Lihat di sini beliau sudah cantumkan kata apa? Sarrafa. Oh, ini mau belajar, mau bicara masalah tasrif ini. Sarraf. Namanya bara'atul istihlal. Ahmadu Rabbi man likaunin sarrafa. Aku memuji Tuhanku yang sarrafa, yang telah mentasrif alam semesta, yakni telah mengatur alam semesta. Shalla wa sallama 'alal ladz syarafa. Salawat dan salam Allah kepada yang Allah muliakan. Al-ladz itu alladzi. Apa artinya alladzi? Yang. Ini salah satu lughah. Bisa dibaca alladzi, bisa dikatakan al-ladz. Salah satu lughah. Jadi ini bukan darurat syi'riyah ya. Bukan darurat syi'riyah, tapi ini lughah. Salah satu pengucapan alladzi dibaca dengan al-ladz. Nah, gitu. Muhammadin wa alihi wa ba'du. Ya, juga salawat dan salam kepada yang Allah muliakan. Siapa itu? Muhammadin. Ini badal dari alladzi. Alladz badal. Muhammadin wa alihi, kepada Muhammad dan keluarga beliau. Wa ba'du. Kemudian setelah itu, wa ba'du. Fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Berikut ini adalah sebahagian min di sini litab'id, sebahagian. Berikut ini sebagian ya dari tasrif fi'il. Tasrif fi'il. Iqdu artinya mutiara. Kalung mutiara, iqd. Jadi bait syairnya diperumpamakan bagaikan kalung yang disusun gitu dengan menggunakan tali ya, 6 sehingga rapi gitu. Itu maknanya fahaka min tasrifi fi'lin iqdu. Kalau berdasarkan riwayat yang lain atau nuskha yang lain, fahaka sarful fi'li wa huwa iqdu. Ini adalah tasrif fi'il wa huwa iqdu. Dan ini merupakan perhiasan iqdu. Wahwa. Ini lughah yang lain dari huwa. Ya, lughah yang lain dari huwa. Bisa dibaca huwa. Cuman huwa ini kalau dia sebelumnya ada waw atau fa atau summa, biasanya disukun haknya. Dikatakan wahwa atau fahwa atau summahwa, gitu. Jelas ya? Ini opsional. Kalau tidak ada sebelumnya apa-apa, ya wajib didomah haknya huwa, supaya bisa dibaca. Tapi kalau ada huruf-huruf sebelumnya, yaitu huruf waw, ataukah huruf fa, ataukah huruf summa, maka boleh disukun haknya, dikatakan wahwa, ya, atau dibaca fahwa, atau dikatakan summahwa. Jelas ya? Taib. Ini dalam kalimat yang normal. Waw, fa, summa. Kalau dalam bait syair juga bisa disukun setelah hamzah. Setelah hamzah atau setelah kaf tashbih. Dikatakan ahwa atau kahwa. Kalau dalam bait syair bisa disukun haknya setelah hamzah. Misalnya istifham ahwa, ataukah setelah kafut tashbih, yakni kahwa, seperti itu. Baik. Fahaka min apa tadi di situ? Fahaka sarful fi'li wa huwa iqdu.
fa innahu fannun jalilul qadri wa jahluhu bil mar'i haqqan mazri. Karena sesungguhnya dia yakni ilmu saraf, mensaraf fiil, itu fannun jalilul qadri, adalah disiplin ilmu yang mulia kedudukannya, jalil yang mulia. Ia adalah disiplin ilmu saraf, adalah disiplin ilmu yang mulia kedudukannya. Wa jahluhu bil mar'i haqqan mazri, dan ketika seseorang tidak tahu maka itu haqqan, betul-betul hal yang memalukan, mazri. Ya, hal yang memalukan bagi seorang penuntut ilmu kalau dia tidak tahu tentang saraf. Wa jahluhu bil mar'i haqqan mazri, dan kejahilan terhadap ilmu ini bagi seseorang itu betul-betul memalukan, hal yang tidak layak, mazri. Taib. Sudah kita sebutkan mengapa ilmu saraf dikatakan fannun jalilul qadri. Ilmu saraf adalah disiplin ilmu yang tinggi kedudukannya, mulia kedudukannya. Bagaimana tidak? Dia menjadi apa? Asal dari jumlah, asal dari semua bahasa Arab. Mau ngapa-ngapain dalam bahasa Arab kalau tidak bisa mengetahui mabna suatu kata, nggak bisa dibaca, nggak bisa diapa-apain. Karena kata dengan kutiba memiliki makna yang berbeda. Jelas ya? Dibaca misalnya apa alima, alama atau aluma misalnya. Kalau dia tidak tahu cara baca dari awal, tidak bisa apa-apa dalam bahasa Arab. Makanya ilmu saraf jalilul qadri, mulia kedudukannya. Wa jahluhu bil mar'i haqqan mazri, dan kejahilan terhadap ilmu saraf bagi seorang, yakni bagi seorang penuntut ilmu, haqqan, itu betul-betul mazri, betul-betul hal yang memalukan, hal yang tidak layak. Dzakartu minhu ma tamussul hajatu ilaihi warabbu bihil i'anatu. Dzakartu minhu, aku menyebutkan sebagian di antara ilmu saraf, sarful fi'il itu ma tamassul hajah. Yang saya sebutkan hanya yang sangat dibutuhkan saja. Jadi sesuai dengan judulnya bakur atau tarif, perkenalan awal terhadap hal-hal yang penting dalam ilmu saraf, bimuhimmati sarfi. Jadi yang disebutkan oleh beliau bukan semua pembahasan tasrif fi'il, tapi hanya pembahasan-pembahasan penting terkait dengan tasrif fi'il. Kalau yang bertanya, kenapa nggak dibahas tasrif isim? Jawabannya tasrif isim terlalu banyak, terlalu luas, dan kaidahnya itu banyak sekali. Ya, bahkan sejumlah isim tidak masuk dalam saraf, nggak ada timbangannya. Misalnya nama kota, nama orang, gimana caranya baca nama orang, nama kota? Ada nggak wazannya? Ya, orang kalau mau kasih nama bebas kan begitu ya. Mau mengikuti wazan mau tidak bebas. Makanya tasrif fiil itu lebih simpel dan itu lebih penting. Paham sampai sini? Tasrif isim ada, tapi cuma terlalu luas sekali. Biasanya dibahas di kitab-kitab lanjutan. Paham ya? Di dasar-dasar yang dipelajari hanyalah tasrif apa? Fiil saja. Itu pun di sini penulis tidak menyebutkan semua pembahasan tasrif fiil, tapi ma tamassul hajatu ilaihi, yang hanya yang paling dibutuhkan saja. Warabbu bihil i'anah, dan Allah Ta'ala, ya, hanya Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan dalam menyelesaikan, dalam menuliskan ilmu ini di sini. Sammaituhu bakuratat ta'rifi, aku memberi judul kitab ini, nazam ini, dengan bakuratut ta'rifi bima yahummuna minat tasrifi. Ini judul lengkapnya, bakuratut ta'rifi bima yahummuna minat tasrif, yakni bil muhimmi minat tasrif. Itu judul lengkapnya, bakuratut ta'rif bil muhimmi minat tasrif. Cuman di sini untuk menjaga syair beliau jabarkan bakuratut ta'rifi bima yahummuna minat tasrifi, perkenalan awal tentang tasrif yang yahummuna, yang penting untuk kita ketahui. Baik, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah hafizahullah, babu abniyatil mujarrad, bab binanya fiil mujarrad. Bina apa tuh bina? Lihat tadi itu al-mabni, bangunannya. Terdiri dari berapa huruf? Apa saja hurufnya? Apa harokatnya? Itu mabna namanya. Mabna kalimah terdiri dari berapa huruf? Huruf yang dipakai apa saja? Kemudian apa? Harokatnya apa? Apa saja? Itu namanya mabna. Babu abniyatil mujarrad. Bab bina fiil mujarrad.
yakni wazan dari fiil-fiil mujarrad. Yang dimaksud dengan fiil-fiil mujarrad yaitu fiil yang belum ada tambahannya, belum ada tambahan huruf. Ya, fiil mujarrad yakni fiil yang tidak memiliki tambahan huruf. Baik. Orang-orang Arab atau para ulama as-saraf itu mereka punya rumus dalam membaca suatu kata. Rumus itu dikenal dengan istilah wazan, timbangan. Tolong dihapus dulu. Jadi para ulama saraf mereka memiliki rumus bagaimana caranya membaca ini kata. Rumus itu dikenal dengan istilah apa? Wazan. Nah, kata mereka begini. Ini untuk memudahkan. Kata mereka, fiil, apa itu fiil? Kata kerja ya. Nah, fiil dalam bahasa Arab itu paling banyak berapa huruf? Rata-rata berapa huruf? 3 huruf. Fiil, kata kerja, fiil dalam bahasa Arab itu rata-rata berapa? 3 huruf. Maka mereka mau rumus 3 huruf ini kita mau pakai huruf apa? Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, setelah mereka teliti dari semua kata-kata bahasa Arab yang jumlahnya sangat banyak, mereka dapati ada 3 huruf yang paling sering dipakai, yaitu huruf fa, huruf ain, huruf lam. Baik, ini yang paling sering ada di kata-kata dalam bahasa Arab. Huruf fa, ain dengan lam. Maka mereka buatlah huruf pertama kita pakai fa, yang kedua ain, yang ketiga lam. Baik. Fa ini wakil dari makhraj apa? Makhraj bibir, fa. Ain wakil dari makhraj tenggorokan, al-halq. Dan lam wakil dari makhraj lidah. Paham sampai sini? Karena makhraj utama kan dalam bahasa Arab cuma 3. Bibir, tenggorokan, bibir, lidah. Nah, ini wakilnya masing-masing. Dari makhraj bibir ada fa, dari makhraj tenggorokan ada ain, dari makhraj lidah ada lam. Makanya rumusnya menjadi seperti ini. Inilah wazan utama. Ya. Sudah ya? Kemudian semua kata-kata dalam bahasa Arab kalau mereka mau mengembalikan ke rumus semua fiil dalam bahasa Arab ketika mereka mau mengembalikan ke rumus ya kembalikan ke sini. Ya, Agil, apa contoh fiil dalam bahasa Arab? Hah? Yaktubu asalnya apa? Kataba. Baik. Kataba. Lihat 3 huruf kan aslinya. Karena ya kan ya tambahan. Kita berbicara di sini apa? Al-fi'lu al-mujarrad. Fi'il yang belum ada tambahannya. Ya, kalau yaktubu sudah ada tambahan ya-nya di depan. Asalnya kataba. Baik. Kita katakan kataba ini apa bacanya kataba? Kataba. Kataba. Tinggal kita tarik garis lurus. Kaf ini adalah fa fiil, ta ini adalah ain fiil, ba adalah lam fiil. Tinggal lihat harokatnya. Kaf di fathah, ta di fathah juga, lam di fathah. Maka kataba wazannya fa'ala. Baik, wazannya fa'ala. Kalau kutiba maka berarti wazannya apa? Dhammah di kasrah di fathah. Maka kutiba wazannya fu'ila. Wazannya fu'ila. Syariba. Apa wazannya syariba, Sayyid? Fa'ila. Ada 3 huruf. Syariba fa'ila.
Shin namanya fa fiil, ra namanya ain fiil, ba namanya lam fiil. Jelas ya? Taib. Sahal, apa wazannya hasuna? Hasuna dikembalikan ke fa'ala ini, dibaca apa? Apa wazannya hasuna? Lama? Fa'ula. Hasuna berarti wazannya fa'ula. Fa'ula hasuna. Cara bacanya sama kan? Baik. Kalau alima, apa Gil? Apa wazannya alima? Fa'ila. Nah, gitu. Jadi mereka selalu kembalikan ke ini fa ain lam. Namanya wazan. Baik. Sudah. Wazan fi'il yang mujarrad, lihat al-fi'lul mujarrad dalam bahasa Arab ada yang 3 huruf dan ada yang 4 huruf. Ada yang huruf aslinya itu cuma 3 dan ada huruf aslinya ada 4. Kalau 3 ya wazannya tadi fa la. Kalau 4 asalnya dah fa'lala. Nanti kita akan terangkan yang ini. Yang apa mujarrad dulu, sulasi mujarrad. Baik. Sudah? Baru kita lanjutkan. Ya, sekarang perhatikan di bait yang ke-6, waznul mujarradi ladaihim fa'ala fa'ila ma fa'ula thumma fa'lala kataba ma alima thumma dharufa dahraja tamsilun bilaffin qad wafa. Saya ulangi, waznul mujarradi ladaihim fa'ala fa'ila ma fa'ula thumma fa'lala kataba ma alima thumma dharufa dahraja tamsilun bilaffin qad wafa. Dikatakan waznul mujarradi ladaihim, wazan untuk fi'il mujarrad. Apa artinya mujarrad tadi? Tidak ada tambah, belum ada huruf tambahan, yakni fi'il asli. Wazan mujarrad, wazan fi'il asli ladaihim, di kalangan mereka ulama ada 4. Yang pertama fa'ala. Itu alif terakhir alif itlaq ya. Fa'ala, asalnya fa'ala. Cuma ditambah alif untuk bait syair, fa'ala gitu ya. Bukan alif musanna itu. Alif itlaq namanya. Waznul mujarradi ladaihim fa'ala fa'ila. Ini yang kedua, fa'ila ma fa'ula summa fa'lala. Wazan sulasi atau wazan fi'il mujarrad. Wazan fi'il mujarrad itu secara umum ada 2. Ya. Ada yang sulasi, ada yang rubai. Rubai. Apa artinya sulasi? Kata fi'il yang huruf aslinya salasa, 3.
Rubai artinya fiil yang kata aslinya ada 4. Ini semua tidak ada tambahan ini. Memang aslinya 3 huruf, memang aslinya 4 huruf. Nah, kalau huruf aslinya fiil itu cuma 3 huruf, maka wazannya ada 3. Yang pertama perhatikan, fa yang pertama selalu fathah, lamnya selalu fathah karena ini fi'il madi. Harokatnya tidak dibahas di sorof sebenarnya, dibahas di mana? Di nahwu dibahas. Ya. Nah, yang membedakan antara 3 wazan sulasi adalah huruf tengahnya. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Jadi kalau dapat fi'il madi aslinya 3 huruf, maka cara bacanya tidak ada yang keluar dari ini. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Dapat fi'il madi 3 huruf. Begini cara salah satunya cara bacanya begini. Paham? Misalnya antum tiba-tiba dapat di tengah-tengah buku ada kata misalnya nih. Waw, ro, ko, fi'il madi nih. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya salah satu dari 3 kemungkinan. Bisa dibaca waraka, bisa dibaca warika, bisa dibaca waruko. Tapi cuma salah satu yang benar, tidak mungkin semuanya benar. Paham ya? Bagaimana caranya saya tahu ini dibaca waraka, waruko atau warika? Nanti akan dipelajari cara menentukannya. Paham ya? Tapi yang jelas kalau dia 3 huruf tidak ada yang keluar. Maka kalau dapat misalnya kata misalnya 3 huruf, lam mim sin. Jangan baca macam-macam, lamnya pasti di fathah. Oke? Sinnya pasti di fathah. Tinggal mimnya yang mau dicari tahu, dibaca ma, mi atau mu. Yang jelas kalau dia fiil jangan dibaca sukun, tidak mungkin dibaca lamsa, tidak mungkin. Paham ya? Karena kalau dia lamsa, apa wazannya? Fa'lah. Dan tidak ada wazan sulasi yang fa'lah. Cuman fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini kalau dia fi'il ya, makanya pastikan dia fi'il dulu. Paham? Baik, sudah. Untuk rubai, wazannya cuma 1. Iya. Yaitu apa? Fa'lala. Fa'lala. Contohnya apa? Contohnya dahroja. Nih, dahroja, fa'lala. Ini 4-4-nya huruf asli nih, dari yang huruf tambahan. 4-4-nya huruf asli. Dahroja, fa'lala cara bacanya. Baik. Jadi kalau dapat misalnya dapat fi'il madi berapa huruf? 4 huruf. Semuanya asli enggak? Semua asli. Maka cara bacanya cuma 1. Dibaca apa? Jalbaba. Enggak ada cara baca yang lain. Paham ya? Tidak ada cara baca yang lain. Jalbaba. Jangan dibaca jalbibu. Tidak ada. Jalbaba. Taib? Taib. Lihat kata beliau rahimahullah, waznul mujarradi ladaihim fa'ala, fa'ila ma fa'ula summa fa'lala. Taib. Wazan mujarrad di kalangan mereka yang pertama fa'ala. Kemudian apa? Fa'ila ma fa'ula summa fa'lala. 4. Wazan fi'il mujarrad. Apa contohnya? Kataba ma alima summa dharufa. Dahroja tamsilun bilafin qad wafa. Contohnya di bawahnya apa? Kataba. Fa'ala. Contoh untuk kataba adalah apa? Fa'ala. Terus apa lagi baca? Alima. Terus dharufa. Terus apa? Dibaca ya apa contohnya? Dahroja. Nih. Dahroja. Lihat. Kataba ma alima summa dharufa.
dahroja, tamsilun. Semua ini adalah tamsil. Contoh, bilafin secara berurut. Berurut apa? Tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'lala. Nah, contohnya juga mengikuti urutan itu. Kataba, alima, gharufa, dahroja. Taib, tamsilun bilafin qad wafa. Sudah memenuhi semuanya. Taib. Jadi sekarang yang antum butuh tahu, kalau dapat kata, tentukan dia isim atau fiil atau huruf. Baik, antum sudah pelajari tanda-tanda isim, alif lam, tanwin dan seterusnya. Kalau tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda huruf, berarti dia tanda fiil. Setelah antum pastikan dia fiil, tandai lagi. Dia madi, mudhari, amr. Kalau mudhari amr, antum pun bisa pakai. Tapi kalau dia madi, oke, masuk ke sini. Nah, setelah dia madi, lihat ini huruf aslinya apa? Berapa huruf? Lihat sampai sini? Iya, huruf aslinya berapa huruf? Sebelumnya, ini fi'il madinya semuanya huruf asli atau huruf tambahan? Paham ya? Apakah fi'il madi ini semuanya huruf asli atau ada huruf tambahannya? Kalau ada huruf tambahannya nanti dipelajari, belum. Kita sekarang masih berbicara fi'il madi yang semuanya huruf asli. Kalau dia huruf asli, nah huruf aslinya berapa? 3 atau 4? Baik. Kalau dia 4, cara bacanya cuma 1. Baca dahroja. Kalau dia 3, kalau dia 3 huruf, butuh dicari tahu. Paham ya? Begitu stepnya, langkahnya untuk menganalisis suatu kata. Paham? Dan itu cuma sepersekian detik di otak kalau kita membaca. Terjadi semuanya. Paham? Jadi caranya pertama, misalnya ada satu kata. Baik. Ada satu kata, cara pertama tentukan dulu. Dia isim, fiil atau harf. Antum sudah pelajari tanda-tandanya. Kalau dia fiil, tentukan lagi. Dia madhi, mudhari atau amar. Kalau madhi, tentukan dia mujarrad atau mazid. Apakah semuanya huruf asli atau hurufnya tambah atau ada huruf tambahannya? Kalau dia mujarrad, ini ke sini. Dia mujarrad sulasi atau rubai. Paham sampai sini? Kalau dia rubai, cara bacanya fa'lalah, enggak ada pilihan lain. Fa'lalah toh. Kalau dia mujarrad sulasi, tinggal mau ditentukan huruf keduanya. A, I, U. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.